rendah kepada binatang. Ulaika kal an'am. Sehingga agak pendek stonya menyumbatsu, barangkali karena ada sedikit pengalaman yang berharga. Pada saat ilmu itu tidak berada pada yang bersangkutan, lebih rendah pada binatang. Ini yang berbahaya. Kemudian kemarin mana tadi? Bahan kajian pelajaran banyak memberikan keluasan bagi guru dalam memilih metode mengajar. Metode ini luar biasa banyak, Bu. Ada metode ceramah, ada tanya jawab, ada demonstrasi, ada diskusi, ada presentasi, ada investigasi, ada kelompok, ada klasikal ya atau kelompok. Kemudian ada susul drama, luar biasa. Termasuk juga teori belajar, ada pendekatan kontekstual, sesi learning, ada pendekatan start, ada pendekatan cooperative learning, ada quantum learning, luar biasa. Dan itu sebagian itu kalaupun ada gerak yang tidak menimbulkan syah. Saya ulang. Ada muatan lokal di daerah yang kita anggap salah satu keunggulan daerah. Bagaimana, Bu? Bisa kita angkat menjadi muatan lokal? Salah satu tidak boleh bertentangan dengan norma-norma adat istiadat. Apa maksudnya, Bu? Misalnya ada, katakanlah tulak bala. Kenapa tidak boleh? Tapi kalau tulak bala sesuai dengan syariat, boleh. Misalnya berdoa di masjid, iya kan? Lalu kalau ada kenduri kita makan bersama dan itu tidak dibuang, silakan. Itu tuh departemen agama yang maksudnya yang apa salahnya kalau yang salah itu dihapuskan aja kan bisa. Begini, Bu. Kita udah tahu bahwa itu salah. Karena maksudnya kan sudah katakan maksudnya kita meminta kepada Allah lagi. Udah pergi membuang air laut kayak apa, potong-potong ayam ke laut segala macam. Begini, Bu, begini. Pada saat kita merubah sesuatu yang sudah mendarah sekaligus mendaging, itu butuh waktu. Dan kalau tidak hati-hati bisa konflik sosial. Okay? Oleh karenanya salah satu tugas kita sebagai guru, maka Islamic environment, budaya sekolah yang Islami. Sejak taman kanak-kanak sudah kita ingatkan itu setiap saat. Bahwa kalau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Uzu'uni astajib lakum, minta kepadaku, bukan kepada kebendaan. Okay? Paling tidak generasi ini kita selamatkan. Generasi yang telah melakukan itu, tentu kita buat pendekatan secara persuasif. Melalui media dakwah, melalui khutbah Jumat, melalui tulisan-tulisan yang lain, atau melalui pendekatan kita secara bertahap, door to door, dari rumah ke rumah. Dan saya pikir itu butuh waktu, Bu. Sama kita juga sama kita pakai jilbab sekarang ada karena terpaksa pakai jilbab. Tapi kan jilbab sekarang karena kesadaran bukan Nyampe. Tapi untuk semuanya harus pakai jilbab nggak bisa karena kan setiap manusia kan berbeda-beda sifatnya. Iya. Jadi caranya itu ada dengan ketulusan dan keikhlasan. Nah, langkah pertama yang dia kita lakukan, maka di daerah setempat kita hendaklah Dinas Syariah Islam membuat forum majelis taklim. Di sana dilatih dulu bagaimana tentang ketauhidan, bagaimana tentang muamalah, bagaimana tentang hal-hal yang berkait dengan keagamaan. Baru 3 tahun kemudian ditagih, baru di sweeping. Kenapa tidak pakai pakaian muslimah? Jadi biasanya seorang guru memberikan dulu materi kepada muridnya, baru diujiankan. Ini tidak pernah diajar menutup aurat, tidak pernah disampaikan melalui majelis taklim di desa-desa, langsung di stop, tidak pakai pakaian muslimah. Benda, tidak boleh begitu. Peraturan itu dilakukan setelah diberikan pelatihan terlebih dahulu. Ataupun diberikan teladan. Teladan terlebih dahulu. Ini kadang-kadang dulu waktu kita masih ada gam itu kan, orang kan memaksakan kita pakai dulu. Sedangkan dalam keluarganya kita lihat dia lebih parah dari kita. Itu. Jadi seharusnya orang itu teladani dulu, baru diberikan. Jadi itu ada kesadaran kita untuk memberi apa itu. Lagi lagi Pak, sambungan dari pertanyaan itu ini. Kenapa syariat Islam itu keluar sesudah tsunami Pak? Sebelum tsunami. Kalau dulu saya sekolah SPG aja masih rok pendek Pak.
itu sudah terjadi semenjak Nabi Muhammad. Sehingga